Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kita semua. Berjumpa lagi di Renungan Lensa Fata Guntur Payung. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, mengawali aktivitas kita di hari ini, kita akan ada di dalam perenungan firman. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kehidupan kami yang boleh kami terima sampai di hari ini. Kami menyadari ya Bapa, ada begitu banyak salah dan dosa yang boleh kami perbuat yang melawan kita dan kehendak-Mu. Ampunilah kami dan buatlah kami untuk hidup selalu di dalam bimbingan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu boleh membuat hati dan pikiran kami terbuka untuk memahami dan mengerti apa yang akan kami baca dan apa yang akan kami renungkan dari firman-Mu di pagi hari ini. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman saja, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kami menyatakannya di dalam kehidupan kami, bersama dengan anak cucu kami, bersama dengan istri suami, bersama dengan sisi keluarga yang ada, dan di dalam setiap kehidupan kami bersama dengan orang lain, masyarakat yang ada. Tuhan, terima kasih banyak. Inilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan membimbing kami semua untuk masuk dalam perenungan dan pembacaan firman. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini pembacaan kita terambil dari Yosua pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Dan fokus ayat perenungan kita terambil dari ayatnya yang ke-14. Yang bunyinya demikian. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Tema yang diberikan dalam pembacaan kita di pagi ini adalah jangan mudah tertipu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita seringkali tertipu oleh penampilan seseorang. Mereka memasang muka lusuh, memelas, mengenakan baju kotor, dan sengaja melukai tubuhnya untuk menarik belas kasihan orang kepadanya. Jika sudah demikian, siapa yang tidak tersentuh hatinya? Lalu kita pun akan melakukan banyak hal yang baik tanpa pernah tahu jika kita sedang diperdaya olehnya. Hal ini juga yang terjadi kepada Yosua dan bangsa Israel, seperti yang dinyatakan dalam pembacaan firman Tuhan kita di pagi ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam menentukan sebuah pilihan, kita kerap kali tidak bijaksana. Apalagi jika pilihan-pilihan itu adalah sesuatu yang tampaknya remeh. Yosua dan bangsa Israel misalnya, ketika orang-orang Gibeon datang dengan wajah yang memelas, baju-bajunya yang kotor, dan bekalnya yang sudah berjamur, Yosua begitu dengan mudahnya terpedaya. Yosua sangat terpedaya dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Gibeon atau orang-orang Gibeon. Mungkin bagi Yosua, masalah itu dianggap begitu remehnya sampai ia tidak meminta keputusan Tuhan. Ia tidak bertanya kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Gibeon adalah salah satu bangsa di Kanaan. Dan kita tahu
bahwa bangsa Israel ini sedang ada di dalam pengambilan tanah Kanaan dengan menyerang bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan, dan Gibeon salah satunya. Oleh karena itu, mereka menggunakan berbagai cara, salah satunya dalam bacaan kita dengan memasang muka melas kepada Yosua dan bangsa Israel, membuat seakan-akan mereka terpuruk dan sebagainya, sehingga membuat Yosua begitu mudah terpedaya oleh mereka. Yosua begitu mudahnya juga memenuhi permintaan mereka untuk menjalin persahabatan dan tidak akan menumpas mereka atau tidak akan berperang dengan mereka atau menghabisi bangsa Gibeon. Sikap yang tidak bijaksana yang ditunjukkan oleh Yosua, yang pada akhirnya memberikan masalah baru bagi bangsa Israel, di mana mereka mulai kawin campur tidak terelakkan, yang membawa bangsa Israel pada penyembahan dewa-dewa Kanaan, berhala-berhala Kanaan. Bahkan yang lebih tidak baik lagi yang harus kita tekankan dalam pembacaan kita ini adalah Yosua dan bangsa Israel, terlebih lagi Yosua yang adalah seorang pemimpin, tidak mencari tahu dahulu apa keputusan Tuhan. Padahal Musa sudah mengajarkan kepada Yosua tentang bagaimana mencari tahu keputusan Tuhan, yaitu melalui Urim dan Tumim yang ada di dalam Keluaran 28 ayat 30. Akan tetapi saudara-saudariku jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin karena sudah terlalu memiliki hati yang kasihan dan terpedaya itu, maka Yosua melupakan prosedur mencari tahu keputusan Tuhan tersebut. Untuk itu, kita belajar dari kisah ini. Kisah ini mau menegaskan bahwa jangan mudah terpedaya dan harus lebih lagi berhati-hati, saudara-saudariku, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani hidup ini. Serta selalulah berserah dan memohon hikmat dari Tuhan dalam mengambil keputusan dan pilihan hidup. Memohon hikmat dalam menjalani hari-hari hidup ini. Dengan siapapun kita berada dan dengan siapapun kita bergaul, dimanapun kita harus berserah, meminta Tuhan terlibat di dalamnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan firman ini maka kita semua belajar bahwa dalam menjalani hidup ini kita tidak boleh gegabah, melainkan kita harus lebih berhati-hati. Memang mengasihi itu penting, namun jangan sampai kita diperdaya atau tertipu. Untuk itulah mari selalu memohon hikmat dari Tuhan, sehingga ketika kita berbuat baik, ketika kita menerapkan apa yang Tuhan ajarkan, yaitu menyatakan kasih, maka kita menyatakan itu kepada orang yang tepat, yang memang orang itu harus dibantu dan ditolong. Orang itu pantas dan layak untuk diberikan kebaikan atau kasih. Kemudian kalau kita ada di dalam situasi hidup untuk mengambil keputusan, biarlah kita berserah penuh kepada Tuhan, sehingga Tuhan tahu keputusan apa yang baik bagi kita, yang Ia juga beserta di dalam keputusan atau pilihan hidup yang kita putuskan. Untuk itu saudara-saudariku, mari
kita belajar di saat ini untuk selalulah berdoa. Jangan pernah jemu berdoa. Jangan pernah jemu untuk berseru, meminta pertolongan Tuhan agar kita diberikan hikmat untuk berbuat yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Demikianlah perenungan kita di pagi ini. Biarlah perenungan ini boleh membuat kita hidup di dalam kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengakhiri renungan kita di pagi ini, di saat ini, mari kita satu di dalam doa. Pagi hari yang boleh kami masuki, hari baru yang boleh kami terima daripada Tuhan, kami bersyukur karena karya pertolongan Tuhan, karya keselamatan Tuhanlah yang boleh nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami ada di hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan, untuk kehidupan kami ini agar dapat sesuai dengan kehendak-Mu, maka buatlah kami sungguh-sungguh hidup dalam perenungan firman-Mu, ajaran firman-Mu yang sudah kami renungkan di pagi ini. Dan biarlah kehidupan kami di hari ini boleh sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, mampukanlah kami semua jemaat-jemaat-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang boleh menaikkan hormat dan kemuliaan nama Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup, hari-hari kami, aktivitas kami, tugas tanggung jawab kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin.